Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, rekaman ini sebagai muqaddimah kita untuk belajar tarikh, ya. Sebagai muqaddimah kita untuk belajar tarikh. Tarikh yang kita pelajarin atau bisa juga kita sebut dengan sirah. Ya. Ini artinya kita belajar tentang sejarah. Kita belajar tentang sejarah. Ya, kalau tarikh ini artinya penanggalan. Kapan terjadinya ini, kapan terjadinya ini, kapan terjadinya ini. Adapun sirah itu berasal dari kalimat sara yasiru, sayaran. Ya, sirah di sini artinya perjalanan hidup seseorang. Nah, yang kita pelajarin itu adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelajaran yang kita pelajari adalah tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Nah, pelajaran sirah atau pelajaran tarikh, ada buku-buku yang cukup besar yang menjelaskan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada buku yang simple dan ringkas. Ada juga buku yang di antara itu. Contoh buku yang cukup lumayan besar, ya, seperti buku Tarikh Ibnu Hisham. Ya, bukunya ini ada 2 jilid tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tengah-tengah itu adalah buku Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, judulnya Sirah Nabawiyah, dan ini bagus sekali. Ya, buku ini cukup bestseller. Kalau seandainya kalian punya uang, ya beli terjemahannya. Bukunya bagus sekali ini. Sirah Nabawiyah, yaitu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada juga buku yang simple, ya, buku yang ringkas, buku yang umumnya untuk hafalan-hafalan, seperti buku yang kita pelajarin, ya, buku sirah yang kita pelajarin. Namun kita juga harus banyak membaca tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus tahu sirah Nabi? Kenapa kita harus tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kita ini adalah seorang muslim. Rasul yang menjadi panutan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah ruginya seorang muslim yang tidak mengetahui sepak terjang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saja tahu betul bagaimana sejarah Indonesia.
Siapa presiden pertama, siapa presiden kedua, siapa presiden ketiga, kita tahu. Kita tahu sejarahnya. Kita juga tahu, kadang-kadang kita juga tahu sejarah cerita-cerita yang ada di daerah kita, di kota-kota kita. Ya. Kenapa dinamakan Danau Toba, kenapa jadi Danau Toba? Kadang-kadang kita tahu, ya mungkin ada sebagian kita tahu. Ada bahkan yang lebih parah lagi, ada yang tahu tentang biografi artis. Masya Allah, luar biasa dia. Tahu dia biografi artis. Ada artis ini, tempat tinggalnya di sini, lahirnya di sini, kemudian dia sudah berkeluarga, anaknya sekian, namanya ini, tahu dia. Tapi pasti tanya, apakah dia tahu tentang hadis, tentang sejarah perjalanan Nabi SAW? Dia nggak tahu. Dia sama sekali nggak tahu, padahal dia seorang Muslim. Padahal dia seorang Muslim. Maka kita harus tahu tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Kenapa? Yang pertama, karena kita seorang Muslim. Ya, kita seorang Muslim. Jangan kita lebih banyak hafal tokoh-tokoh perjuangan Indonesia, sementara kita tidak mengetahui perjuangan Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus belajar sejarah? Ya. Agar kita mengetahui sebab-sebab terjadi penyimpangan di dalam agama. Ya, disebutkan di dalam sejarah-sejarah Nabi SAW. Kenapa orang-orang kafir menolak Islam? Kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam agama? Ya, kita bisa tahu dari sejarah, ya, dari sejarah Nabi SAW dan juga sejarah-sejarah para ulama-ulama yang lainnya. Sehingga dari sini kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, berapa banyak orang-orang jatuh ke dalam kesalahan karena dia tidak tahu sejarah. Dia nggak tahu sejarah sebenarnya. Akhirnya dia jatuh ke dalam kesalahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita bisa beragama di atas agama yang benar, di atas agama yang lurus. Karena kita tahu mana yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, mana yang beliau wariskan untuk kita. Nah, ini salah satu pentingnya kita belajar sejarah. Hanya saja kalau kita belajar sejarah Islam, maka sumber pelajaran kita itu harus dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau dia berasal dari Al-Quran, maka insya Allah ini sudah mutawatir, artinya sudah nggak diragukan lagi kebenarannya. Tapi kalau belajar dari As-Sunnah, maka kita harus cari apakah sunnahnya itu, hadisnya itu lemah atau kuat, apakah hadisnya itu palsu atau hadisnya terpercaya. Kita harus pelajarin, karena ketika hadisnya hadis yang lemah atau bahkan hadisnya palsu, berarti kita telah salah dalam memahami sejarah. Ingat, sejarah Nabi SAW itu bersumber dari hadis-hadis, sehingga keotentikannya atau kebenaran sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan. Adapun contohnya misalnya pelajaran-pelajaran sejarah yang lain kadang tidak otentik. Kenapa? Karena tidak ada sanad. Ya, sanad itu apa? Sanad itu rentetan riwayat para ahli hadis, silsilah rawi dari sebuah hadis. Itulah namanya sanad. Dan Islam, kita bangga di dalam Islam ini karena agama yang kita dapatkan sekarang ini berasal dari sanad. Ya, tanpa sanad orang akan suka hati ngomong. Sanad itu apa? Seperti yang kita sebutkan, haddasani fulan qala fulan an fulan haddasani fulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Si fulan telah berkata, telah mengabarkan kepadaku si fulan ini berkata, telah memberitahu aku si fulan berkata, telah memberitahu aku si fulan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini keistimewaan Islam. Agamanya terjaga dengan sanad.
Demikian juga sejarah Nabi SAW terjaga dengan sanad. Kalau nggak karena sanad, kalau nggak ada sanad, pasti sejarah itu bisa dirubah-rubah. Ya, sejarah akan dirubah-rubah. Dan bahkan kita nggak tahu mana yang fakta yang sebenarnya. Contoh, coba lihat perjalanan atau pertempuran gerakan 30 SPKI. Ya, sejarahnya PKI. Sampai sekarang masih simpang siur itu sejarah. Bagaimana kronologi sebenarnya, bagaimana kejadian sebenarnya, siapa-siapa yang mengusung atau yang membela PKI dan yang lain-lain. Kenapa? Karena sejarah kita itu tidak pakai sanad. Orang-orang akan sesuka hatinya ngomong. Beda dengan sejarah Nabi SAW yang disebarkan oleh para muhaddits. Mereka menyebarkannya itu dengan sanad. Si fulan telah berkata, si fulan telah berkata, si fulan telah berkata bahwa Nabi SAW melakukan ini. Ya, mereka nggak bisa bohong, karena kalau seandainya bohong akan ketahuan, dan kalau seandainya bohong mereka akan terasingkan, tercampakkan. Inilah dia belajar ilmu sanad. Nah, sirah Islam kita belajar karena kita seorang muslim, kita pelajari karena kita butuh akan sejarah agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Yang ketiga, agar agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Inilah ilmu sejarah atau ilmu tarikh. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ya, apa maksud dari perbuatan Nabi, apa maksud dari perkataan Nabi, kita bisa lihat dari prakteknya. Ya, kita bisa lihat dari prakteknya. Ini pelajaran sejarah. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebelum kita belajar sejarah, kita juga sudah baca-baca sebelumnya di buku yang lain, ya, agar ketika belajar pikirannya connect, pikirannya nyambung, ya, pikirannya nyambung. Kemudian sejarah ini, ya, banyak sejarah tokoh-tokoh Islam. Banyak sejarah dari pemimpin-pemimpin Islam di dunia, imam-imam, para ulama-ulama, itu banyak sejarah-sejarah mereka. Hanya saja kita lebih memprioritaskan mempelajari sejarah Nabi SAW karena bukti kecintaan kita kepada beliau. Ya. Bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Maka hendaknya kita mempelajari sejarah Nabi SAW, apa yang beliau suka dan apa yang tidak beliau suka, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahuinya di sini. Nah, baik. Ikhwani, teman-teman, adik-adik sekalian rahimani, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tarikh atau sejarah ini dari sini juga kita bisa mengetahui, ya, bagaimana kondisi Nabi SAW dan para sahabat di saat itu, bagaimana keteguhan agama mereka, bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita juga tahu bahwa belajar sejarah itu akan mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebelum kita lahir sudah ada kaum muslimin yang sebelumnya sudah lahir duluan, dan mereka hidup bersama Nabi SAW, dan mereka banyak mendapatkan tantangan-tantangan. Tatkala kita baca sejarah mereka, ini akan memotivasi kita untuk senantiasa menjadi seorang muslim yang sejati atau muslim yang hakiki. Jadi jangan lupakan belajar sejarah, ya. Apalagi ada istilah orang ini, katanya jas merah. Apa itu jas merah? Jangan lupakan sejarah, katanya. Ya memang benar,
Sejarah itu nggak boleh dilupakan. Karena seandainya kalau kita lupakan sejarah, maka keburukan akan menimpa kita. Kita lupa sejarah Indonesia diserang oleh Belanda. Kalau kita lupakan sama sekali, bisa-bisa nanti suatu saat kembali Belanda akan kembali dan menyerang kita. Ya. Demikian juga sejarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak tahu sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin kita bisa memuliakan beliau? Ya. Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan beliau? Nah, maka penting bagi kita untuk mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selain kitab-kitab sejarah, banyak juga kitab atau buku sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia. Ya. Banyak juga yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia. Dan enggak semua isinya buruk. Ada sebagian yang memang baik, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-muhim kita pelajarin sejarah untuk yang tadi. Ya, kemudian juga biar jangan kita menjadi penakut. Dengan mengetahui sejarah kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini sebagai pengantar, sebagai muqaddimah dari pelajaran kita, pelajaran sejarah. Dan kalau dalam pelajaran sejarah ini, ya Ustadz mengharapkan kalian itu banyak membaca. Ya, kalian punya handphone di rumah, kalian dibelikan orang tua kalian handphone sebagian untuk daring, maka jangan sia-siakan waktu kalian dengan membuka aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat. Ya, buka saja sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sejarah Nabi, dan baca sejarah Nabi, perbanyak membaca sejarah. Ini juga akan membuat kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan membuat kita juga lebih mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara yang lain. Ya, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadisnya, yaitu tidak beriman salah seorang dari kalian, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa waladihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia lebih mencintaiku daripada anak dan istrinya. Kalau kita tidak mengetahui sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana kata orang, tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Kalau kita tidak kenal dengan Nabi SAW, bagaimana kita sayang dengan beliau? Ya, kalau sudah kita tidak sayang, bagaimana tidak cinta? Bagaimana kita bisa mencintai beliau? Maka agar kita bisa mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar sejarah, perbanyak baca sejarah. Ya, sambil di sekolah kita belajar sejarah, juga jangan lupa perbanyak baca hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai muqaddimah kita pelajaran tentang masalah tarikh, tentang masalah sejarah. Ya, mudah-mudahan wawasan kita akan semakin bertambah, pengetahuan kita semakin bertambah, dan amal kita juga semakin meningkat setelah kita mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita cukupkan saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.